Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Otak merupakan bagian yang sangat penting sebagai pusat syaraf tubuh. Bagian ini dikenal memiliki struktur yang kompleks dan memiliki banyak kelekuan dan lipatan. Namun ada hal menakjubkan dari organ yang selalu dibangga-banggakan ini. Ternyata jika diperhatikan dengan seksama, struktur otak manusia menyerupai orang yang sedang dalam kondisi sujud saat sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kalamnya dan berkali-kali mengatakan bahwa di setiap makhluk ciptaannya terdapat tanda-tanda kebesarannya. Seperti dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Ayat di atas memperkuat bahwa struktur otak memang seperti orang yang sedang sujud. Ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa setiap ciptaannya sebenarnya selalu menyembahnya sebagai bentuk ketaatan. Hikmah sujud yang mempunyai hubungan dengan otak. Pada otak terdapat prefrontal cortex yang merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam perencanaan, organisasi, pengendalian impuls, dan belajar dari kesalahan. Ketika manusia bersujud, posisi jantung akan menjadi lebih tinggi daripada otak, maka darah akan turun ke bagian ini. Berdasarkan penelitian seorang dokter di Amerika, Dr. Fidelman, ia menemukan bahwa darah tidak akan memasuki urat syaraf di dalam otak dalam kondisi normal. Namun berdasarkan penelitiannya, darah baru bisa masuk jika manusia dalam kondisi sujud. Dengan begitu, darah akan masuk ke otak dan prefrontal cortex bisa berfungsi optimal dalam mengambil keputusan. Itulah salah satu sebab mengapa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena pada saat sholat dalam kondisi sujud, darah akan masuk ke otak dan prefrontal cortex menerima aliran darah. Sehingga orang yang sholat bisa membuat keputusan yang lebih bijak, serta bisa berpikir mana yang baik dan buruk. Hal ini juga lah yang membuat kenapa sholat dapat menenangkan hati ketika sedang stres. Saat stres, hormon adrenalin akan dirembeskan, dan kadar pengaliran darah ke prefrontal cortex akan berkurang. Dalam keadaan ini, manusia akan bertindak pantas tanpa berpikir. Namun ini akan mereda ketika kita melaksanakan sholat. Dengan sujud, kita bisa membuka lebih ruang kapilari darah untuk ke prefrontal area ini. Sujud memiliki makna bahwa manusia itu meletakkan wajahnya di tempat yang paling rendah di atas tanah ini. Hal ini mengingatkan bahwa dirinya berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Jika manusia sanggup menempatkan dahinya di tempat yang hina, tentu saja manusia tidak akan bersikap sombong terhadap Allah yang menciptakan manusia dari tanah. Dalam kondisi ini, hati akan merasakan kebesaran Allah dan ketika itulah manusia dalam hatinya selalu ingin mensucikan zat Allah yang maha tinggi. Di samping lidah tidak bertulang dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Semoga informasi ini menjadi tambahan ilmu baru bagi Anda. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.
Sujud sahwi dalam salat jamaah. Ada beberapa kasus yang penting diperhatikan terkait sujud sahwi ketika salat berjamaah. Pertama, jika imam lupa, maka makmum laki-laki mengingatkan imam dengan membaca subhanallah, sementara makmum perempuan menepukkan tangannya. Kedua, jika imam sujud sahwi sebelum salam, maka semua makmum ikut sujud sahwi, termasuk makmum yang masbuk. Ketiga, jika imam sujud sahwi setelah salam, maka makmum yang masbuk tidak boleh ikut sujud sahwi. Sedangkan makmum yang mengikuti salat dari awal, mereka harus sujud